Tio Stefanus Sulistyo mengaku mengalami tekanan mental berat akibat proses hukum yang menjeratnya dalam kasus dugaan korupsi pengalihan lahan Kementerian Agama di Natar, Lampung Selatan. Ia menyebut kasus yang berakar dari sengketa lama ini telah merampas ketenangan hidupnya, bahkan memicu trauma, kecemasan, hingga gangguan tidur. Dan jelas bahwa ini proses kan ternyata kan tidak seperti yang dibayangkan. Yang selama ini jaksa merasa korupsi, ternyata fakta persidangannya kan berkata lain. Jadi saya merasa ini satu perkara kriminalisasi dan penjoliman terhadap diri saya. Begitu. Harapannya saya berharap semoga majelis hakim berkeadilan terhadap diri saya yang selama ini fakta persidangan yang kemarin saya utarakan. Saya merasa memang beban mental saya ini memang terjadi karena sejak penggeledahan dan pemeriksaan sebagai saksi itu benar-benar berat bagi saya karena sebenarnya saya tidak seperti ini, tapi karena pemeriksaan saksi, penggeledahan, saya itu tiap malam sampai tidur sampai pukul-pukul istri saya, teriak-teriak nggak boleh buka pintu, sampai kalau misalnya kalau mobil berhenti sampai kita khawatir, ketakutan, shock berat saya. Sebenarnya saya nggak begini awalnya. Tio juga mengungkap kesedihannya karena tidak diizinkan menghadiri pernikahan anaknya, serta merasa terintimidasi oleh ancaman penyitaan aset yang dinilainya berlebihan. Ia meyakini lahan yang dipersoalkan dibeli secara sah dan seharusnya masuk ranah perdata, bukan tindak pidana korupsi. Kalau nggak bisa batalin, mau membatalkan semuanya, saya tuh sampai harus berbohong sama anak saya, yakinkanlah sama istri saya, suruh bilang pasti hadir. Tapi nyatanya dari pihak kejaksaan itu nggak bisa memberikan izin kepada kita, padahal itu anak saya. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Endang Supriyadi tetap pada tuntutan 8 tahun penjara dengan menilai terjadi pengalihan aset negara secara tidak sah. Pemerhati kebijakan, Beni Puspanegara turut mengkritik penanganan kasus ini yang dinilai dipaksakan, serta mengingatkan agar penegakan hukum tetap objektif dan tidak mengorbankan pihak yang beritikat baik. Jadi sidang ini kita anggap dibacakan. Pada prinsipnya yang kita bacakan itu tetap pada tuntutan kita yang telah kita bacakan di minggu lalu ya. Jadi kesempatan mungkin kita menunggu PH akan menjawab dari tuntutan kita. Oke, kasihnya ini kan pengalihan. Jadi tanah itu sudah dikuasai oleh Depar, tapi dikuasai oleh pihak-pihak tertentu sehingga kita melakukan ternyata ada tipikor di situ. Reporter Pikiran Lampung TV M. Zainiri melaporkan dari Natar, Lampung Selatan.